Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Palen Saparella dari kelas 2A PGSD dengan NPM 2201105211109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekosistem dengan metode pengembangan media pembelajaran berbasis audio visual. Assalamualaikum, pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, bertemu lagi bersama Ibu. Di sini kita akan belajar mengenai ekosistem. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian ekosistem, yang kedua jenis-jenis ekosistem, ketiga komponen dalam ekosistem, yang keempat jaring-jaring makanan, dan yang terakhir hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian ekosistem. Apakah anak-anak tahu apa itu ekosistem? Tahu? Bagus. Nah, baik, Ibu akan menjelaskannya secara detail. Jadi, ekosistem itu merupakan suatu kumpulan dari berbagai komponen menjadi satu kesatuan dalam lingkungan atau kehidupan. Nah, di sini sudah ada contohnya sedang berlangsungnya ekosistem. Lalu, ekosistem juga merupakan sistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara komponen-komponen penyusunnya. Apakah dapat dipahami anak-anak? Pembahasan materi yang kedua yaitu komponen dalam ekosistem. Komponen ekosistem ini merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga membentuk sebuah ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini kan dibagi menjadi dua bagian. Coba ada yang tahu nggak? Apa saja? Betul, jadi ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik itu merupakan komponen makhluk hidup di suatu ekosistem atau semua benda yang hidup. Contohnya ada hewan dan tumbuhan. Lalu komponen abiotik merupakan komponen benda yang tak hidup. Contohnya ada air, batu, dan matahari. Nah, apakah dapat dipahami anak-anak? Nah, pembahasan materi yang ketiga ada jenis-jenis ekosistem. Coba siapa yang tahu apa saja sih jenis-jenis ekosistem yang ada di sini? Nah, bagus. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu merupakan ekosistem yang pembentukannya terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Jenis ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Lalu yang kedua ada ekosistem buatan, di mana pembentukannya sengaja dibuat dengan campur tangan manusia. Fungsi dari ekosistem ini adalah untuk menjaga agar ekosistem alami tetap seimbang dan melestarikan hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Nah, begitu penjelasannya anak-anak. Lanjut ya anak-anak. Kita akan membahas contoh dari ekosistem alami. Ekosistem alami itu kan dibagi menjadi dua bagian yang akan kita bahas, yaitu ekosistem darat terlebih dahulu. Ekosistem darat merupakan ekosistem yang faktor lingkungannya didominasi oleh daratan. Nah, di sini yang pertama ada contohnya gurun. Gurun ini merupakan lingkungan yang memiliki flora dan fauna yang tinggi, suhu panas, sinar matahari yang ekstrim, ketersediaan air yang sedikit, membuat ekosistem ini hanya mempunyai jenis tumbuhan dan hewan yang terbatas. Jenis tumbuhan yang paling banyak ditemukan di gurun adalah kaktus, karena mampu bertahan hidup di lingkungan panas dan minim air. Sedangkan jenis hewan yang banyak terdapat di gurun adalah unta, reptil, dan beberapa serangga. Contohnya ada di gambar ini, itu ada gambar unta. Nah, begitu ya. Lalu yang kedua, padang rumput. Ekosistem padang rumput ini terdiri dari tumbuhan rumput bersama beberapa spesies semak dan pohon. Padang rumput adalah wilayah yang sempurna untuk hewan pengembalaan. Suasana di ekosistem padang rumput cukup menyenangkan dan kondisi iklimnya sangat mirip dengan daerah semi kering. Organisme yang paling banyak ditemukan di padang rumput adalah hewan herbivora, hewan pemakan serangga, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang ketiga ada hutan hujan tropis, di mana ekosistem ini ditutupi dengan pemandangan hijau subur di sekitar wilayahnya. Pada contoh seperti sebelah ini, ada hutan yang dikelilingi oleh pepohonan yang lebat. Nah, ketika curah hujan yang berlebihan membuat lingkungan ekosistem ini ditumbuhi dengan pepohonan yang padat dan lebat. Banyaknya jenis tumbuhan yang ada pada di ekosistem ini mendatangkan lebih banyak jenis hewan yang tinggal. Contohnya seperti ada monyet, harimau, orangutan, bunga rafflesia, dan jati. Nah, begitu anak-anak ekosistem dalam hujan tropis. Lalu, contoh yang keempat ada ekosistem sabana, di mana ekosistem ini mempunyai jumlah curah hujan yang lebih banyak dibandingkan ekosistem gurun. Kondisi ini pun mendukung kehidupan flora dan fauna yang lebih beragam dibandingkan gurun. Contohnya ada tumbuhan bakau, padang rumput, lalu hewannya ada kijang dan macan tutul. Begitu anak-anak ekosistem di sabana. Baik anak-anak, contoh yang terakhir itu ada tundra, di mana wilayah tundra mengacu pada ketinggian yang lebih rendah dari daerah kutub. Sebagian besar waktu dalam setahun, tanah di wilayah ini tertutup salju yang membuat kelangsungan hidup yang sangat sulit.
Hal inilah yang menyebabkan keterbatasan flora dan fauna yang ada terdapat di ekosistem tundra ini. Nah, begitu anak-anak ekosistem pada tundra. Semoga dapat dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak ke ekosistem perairan, di mana ekosistem perairan merupakan ekosistem yang lingkungannya didominasi oleh air sebagai makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, contoh yang pertama ada ekosistem air laut, seperti pada gambar di samping ini. Ekosistem laut mencakup 70% dari luas permukaan bumi, sehingga dikenal sebagai salah satu jenis ekosistem terbesar di bumi. Air adalah komponen utama ekosistem laut, yang mengandung berbagai mineral dan garam terlarut di dalamnya. Banyak organisme seperti hiu, cumi, ganggang coklat, echinodermata, karang, dinoflagellata, dan organisme lainnya berkontribusi menjadi bagian dari ekosistem laut. Nah, begitu ekosistem air laut pada ekosistem perairan. Nah, contoh yang kedua yaitu ekosistem air tawar, di mana ekosistem air tawar ini adalah jenis lain dari ekosistem perairan yang mencakup lebih sedikit wilayah dibandingkan dengan ekosistem laut. Ekosistem air tawar mencakup hampir 0,8% dari permukaan bumi. Jenis utama air tawar adalah lentik dan lotik, dan air yang tergenang seperti kolam, danau, dan lainnya. Sedangkan ekosistem lotik mempunyai badan air yang mengalir seperti sungai. Di sisi lain, di ekosistem lahan basah, tanah menjadi jenuh dan bertahan untuk waktu yang lama. Ekosistem air tawar adalah rumah bagi berbagai ikan, reptil, amfibi, dan organisme lainnya. Badan air yang mengalir cepat memiliki lebih banyak oksigen terlarut dibandingkan ekosistem dengan badan air yang mengalir lambat. Oleh karena itu, ekosistem air tawar mendukung kehidupan spesies fauna yang lebih signifikan. Begitu anak-anak ekosistem pada air tawar. Nah, sekian contoh dan jenis-jenis ekosistem alami dan buatan yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat bisa memahaminya ya anak-anak. Nah, lanjutan dari yang tadi, ada jenis ekosistem buatan, yaitu di mana ekosistem buatan adalah ekosistem yang pembentukannya sengaja dibuat dengan campur tangan manusia. Contohnya yaitu seperti gambar di samping, ada kebun binatang, waduk, dan sawah. Fungsinya yaitu agar menjaga ekosistem alami tetap seimbang dan melestarikan hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Begitu anak-anak ekosistem buatan. Lalu yang akan kita bahas yang ketiga yaitu jaring-jaring makanan. Nah, coba siapa di sini yang tahu apa itu jaring-jaring makanan? Nah, betul. Jadi, jaring-jaring makanan yaitu gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Juga memetakan berbagai organisme hidup di dalam suatu ekosistem beserta hubungan makan-memakannya. Nah, itulah arti dari jaring-jaring makanan. Begitu ya anak-anak. Nah, contohnya yang pertama jaring-jaring makanan di sawah. Ada gambar jaring-jaring makanan di sawah. Kita ambil salah satu contoh. Padi makan tikus lalu memakan ular. Lalu yang kedua jaring-jaring makanan di hutan. Kita ambil salah satu contohnya. Tumbuhan memakan belalang, belalang memakan tupai, tupai memakan ular, ular memakan elang, elang lalu mengurai. Begitu anak-anak jaring-jaring makanan di hutan. Yang ketiga jaring-jaring makanan di laut. Ada gambarnya jaring-jaring makanan di laut. Kita ambil salah satu contohnya. Fitoplankton memakan larva ikan memakan ikan besar memakan penyu. Begitulah contoh jaring-jaring makanan di laut. Begitu ya anak-anak. Nah, materi yang terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai hubungan antar komponen dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Yang pertama ada autotrof, di mana makhluk hidup tertentu yang dapat mensintesis makanan sendiri. Lalu yang kedua ada heterotrof, di mana hubungan makan di antara makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup yang lain sebagai sumber energinya. Yang ketiga ada saprofit, yaitu makhluk hidup yang menggunakan bahan organik dari organisme yang telah mati sebagai sumber makanannya. Lalu ada herbivore, yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan. Lalu ada carnivore, yaitu makhluk hidup pemakan hewan lain. Dan yang terakhir ada omnivore, makhluk hidup yang pemakan segalanya. Jadi, hubungan antar komponen dalam ekosistem saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan. Sehingga, ketika salah satu komponen musnah atau menghilang, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan dampak buruk terjadi pada ekosistem. Nah, begitulah kira-kira anak-anak hubungan antar komponen dalam ekosistem dan jaring-jaring makanan. Semoga kalian dapat memahami ya. Nah, dapat disimpulkan dari yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik. Jenis-jenis ekosistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Lalu, ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan atau tumpang tindih dalam suatu ekosistem itulah dinamakan jaring-jaring makanan. Sekian
pembahasan yang telah Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti apa yang telah Ibu sampaikan dan bermanfaat bagi kalian juga. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.